di mana kita akan membahas terkait pengantar arsitektur enterprise di mata kuliah arsitektur enterprise ini. Kita akan coba membahas bagaimana sih merancang sebuah arsitektur untuk sebuah perusahaan, gitu ya. Alur seperti apa, gitu ya. Kita akan coba bahas di materi perkuliahan ini. Nah, di awal kita coba terkait pengantar terlebih dahulu untuk arsitektur enterprise. Oke, langsung saja, di mana topik bahasan itu nanti ada konsep arsitektur enterprise, proses arsitektur, faktor pendorong arsitektur enterprise, metode dan framework arsitektur enterprise. Nah, dalam praktek bisnis, ya, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI itu menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi IT atau TI, dan infrastruktur teknis. Jadi maksudnya apa, gitu ya? Jadi maksudnya di sini dalam praktek bisnis pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Maksudnya di sini adalah di mana dalam kondisi saat ini, gitu ya, semua bisnis atau semua orang yang menjalankan bisnis dalam prakteknya itu sudah diarahkan, ya, sudah mulai diintegrasikan, gitu kan, antara bisnis dengan IT. Jadi zaman sekarang apa sih yang istilahnya kegiatan sebuah bisnis, sebuah perusahaan yang tidak menggunakan teknologi IT? Nah, ketika kalian mau mencoba mengintegrasikan antara sebuah bisnis dengan IT, maka ada beberapa hal yang akan terdampak. Di antaranya ini, struktur organisasi, proses bisnisnya, aplikasi, dan infrastrukturnya. Ini adalah bagaimana sih kondisi struktur yang ada saat ini, atau di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan tersebut, kondisinya sekarang seperti ada bagian-bagian atau departemen-departemen apa saja, gitu ya. Nah, itu kan harus disesuaikan, karena kalau sudah terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, ya berarti kan harus sudah bisa saling berkomunikasi. Dengan demikian, gitu kan, berarti ya kita harus menyesuaikan antara departemen tersebut, memang harus bisa berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga struktur organisasinya perlu disesuaikan. Yang berikutnya adalah proses bisnisnya, alur komunikasi antara bagian dengan bagian yang lain yang tadi berkaitan dengan struktur, ya harus disesuaikan juga. Ya tidak bisa istilahnya yang bagian accounting dengan bagian marketing itu katakanlah masing-masing, gitu kan. Nah, itu kan berarti ada sebuah proses bisnis yang masih tidak sesuai, karena kalau sudah sifatnya dengan terintegrasi, gitu ya, dengan IT, ya maka ketika ada yang order barang di marketing, maka accounting pun akan mengetahui kalau ada pelanggan A sudah melakukan pemesanan, sehingga muncul tagihannya, misalkan seperti itu. Nah, kan alur proses bisnisnya itu ya harus kita sesuaikan kembali, gitu ya, yang memang tadinya masing-masing tidak ada kaitannya. Nah, setelah strukturnya kita sesuaikan, proses atau alur bisnisnya sesuaikan, maka berikutnya adalah aplikasi yang kita butuhkan itu apa saja. Itu yang memang harus kita rancang ulang. Oh, di bagian ini butuh ini, butuh ini. Di bagian yang ini butuh ini, butuh ini, tapi memang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tadi katakanlah di marketing ada aplikasi pemesanan, order barang, dan sebagainya. Ketika ada yang melakukan pemesanan atau order barang, maka accounting pun akan langsung mengetahui itu di bagian keuangan. Oh, ternyata customer A melakukan pemesanan sejumlah sekian banyak. Itu kita pun harus merancang aplikasi yang memang dibutuhkan antara satu bagian dengan
sesuai dengan tadi struktur organisasi yang ada. Karena kemungkinan di setiap prosesnya akan saling berkaitan. Nah, setelah kita menentukan aplikasinya apa saja, maka kita pun harus menentukan infrastruktur di perusahaan tersebut harus seperti apa, atau melihat yang selama ini cukup dengan modem satu di setiap bagian, gitu ya. Dengan sudah terintegrasi itu harus seperti apa kondisinya, karena kan pasti antar satu departemen dengan departemen yang lain itu sudah saling terkomunikasi. Infrastruktur yang seperti apa yang harus disiapkan, itu pun harus dirancang kembali, gitu ya. Yang memang tadinya misalkan yang bisnisnya yang tadinya belum menggunakan pendekatan ke arah IT, tapi melihat kondisi saat ini, apa sih teknologi yang tidak menggunakan apa sih bisnis yang tidak menggunakan teknologi IT, teknologi sistem informasi. Sekarang pasti semua sudah ya menjadi kebutuhan lah istilahnya itu. Nah itu ya, jadi ketika kita akan mengintegrasikan antara bisnis dengan IT, maka ini beberapa hal yang harus disesuaikan kembali. Nah, konsep arsitektur konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungan terletak pada elemen-elemennya, hubungan serta prinsip dari rancangan dan evaluasi. Jadi ketika kita membuat sebuah arsitektur, maka kita pun harus mengkonsep sebuah sistem itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya itu seperti apa. Nah, jadi kita harus melihat aspek kondisi dari sebuah perusahaannya, organisasinya itu seperti apa nih lingkungannya. Lalu ada elemen apa saja yang terlibat di dalamnya, hubungannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita cari tahu atau kalian cari tahu ketika memang membuat sebuah konsep, sebuah sistem, atau membuat sebuah arsitektur untuk sebuah sistem nantinya. Nah, ini ya kita, ya sebenarnya sih di dalam arsitektur enterprise ini kita tidak hanya berbicara dari sisi sistem, berbicara dari tadi ya, sebuah organisasi, proses bisnis, aplikasi dan infrastrukturnya harus seperti apa. Nah itu yang harus ya kita ketahui. Jadi ketika membuat sebuah konsep itu ya kita harus mengetahui lingkungannya ini seperti apa nih kondisinya, elemen yang ada atau hubungannya seperti apa. Itu kan yang nantinya bisa menentukan organisasinya harus seperti ini, alurnya itu harus seperti ini, kebutuhan aplikasinya ini, lalu infrastrukturnya tuh harus disetting seperti apa. Nah, ini yang memang perlu jadi perhatian juga. Nah, ini ya, arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, gitu ya. Jadi, organisasi, proses bisnis, hubungan aplikasi dan infrastruktur perlu menjelaskan aspek dan domain yang berada serta hubungannya. Jadi tadi kan kita harus mengetahui ini dari lingkungannya seperti apa, elemen yang ada dan hubungannya itu seperti apa, sehingga dapat menentukan nanti kebutuhannya atau organisasinya itu harus seperti apa nih strukturnya, proses bisnis yang berjalan itu alurnya harus seperti apa, sehingga dukungan aplikasinya dapat dibuat sesuai dengan mestinya, dan infrastrukturnya pun bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan dari aplikasi dan proses bisnis yang sudah dibutuhkan. Nah, berikutnya ada yang dikatakan stakeholder. Stakeholder itu seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Biasanya memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan juga ketika merancang sebuah arsitektur. Tadi kan lingkungan, stakeholder ini, lingkungan dari kelompok, individu atau organisasi seperti apa, elemennya, hubungannya seperti apa. Ini menjadi pertimbangan terhadap sebuah sistem, sebuah arsitektur yang akan dibuat. Karena biasanya stakeholder ini atau user itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda di sebuah organisasi.
organisasi atau di sebuah perusahaan itu kan ada yang bagian IT, ada yang manajemen, ada yang ekonomi, kan? Ada yang akuntansi dan sebagainya, gitu banyak. Nah itu yang menjadi pertimbangan gitu ya, ketika kita membuat sebuah sistem arsitektur itu. Jangan sampai kita berpikirnya hanya untuk sisi saya paham terkait IT, jadi harus sesuai semua. Tapi kan ada orang yang memang tidak mengerti IT, tapi bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan sistem tersebut. Nah itu yang menjadi pertimbangan pada saat kita membuat sebuah sistem. Jadi stakeholder ini cukup penting gitu ya. Selain tadi apa, organisasi, proses bisnis, aplikasi dan infrastruktur, maka ini adalah pengguna atau pemakainya itu perlu menjadi pertimbangan juga karena apa namanya, apalagi kalau pengguna itu sudah terbiasa menggunakan sistem sebelumnya, kemudian mereka yang belum menggunakan IT gitu kan, yang dirasa mereka sudah sangat nyaman, tiba-tiba harus integrasi ke sistem baru, nah itu kan jadi sebuah polemik atau ada dampak juga pasti nantinya. Nah, itulah kita perlunya pertimbangan agar sistem yang dibuat itu bisa menyesuaikan dengan proses yang selama ini berjalan, atau ketika ada penyesuaian pun ya dianggap tidak terlalu mempersulit dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Nah, jadi seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat. Nah, setelah kita membuat atau ketika kita akan membuat sebuah rancangan arsitektur enterprise untuk sebuah organisasi, maka perlu tuh kita diskusi dengan para pengguna dan tidak hanya dengan unsur pimpinan, tapi sampai ke semua user atau stakeholder yang memang akan menggunakan sistem tersebut. Kita harus cari tahu kondisinya seperti apa ya. Nah, setelah diskusi dapat informasi banyak, kemudian kita pun jelaskan ketika nanti akan dibuatkan seperti ini, maka dampak yang terjadi akan menjadi seperti apa gitu kan, atau prosesnya akan jadi seperti apa. Itu yang perlu diinformasikan juga kepada para stakeholder atau pengguna, karena ini yang nantinya mungkin akan menjadi tantangan untuk seorang arsitek atau untuk ketika merancang sebuah sistem ya. Karena kan mereka sudah terbiasa dengan pola sebelumnya, mulai dituntut untuk berpindah gitu kan dengan sistem atau pola yang baru, yang pastikan di situ akan ada perlunya pembelajaran yang mungkin bisa membuat mereka tidak nyaman atau mereka perlu berpikir lagi gitu ya. Nah itu yang harus kita persiapkan sebagai seorang arsitektur atau kan sistem informasi itu ya, salah satunya menjadi sistem analis, membuat sebuah analisis untuk sebuah sistem gitu ya. Nah, itu yang harus kalian persiapkan. Nah berikutnya gitu ya, arsitektur enterprise, disiplin ilmu tentang enterprise engineering ini apa namanya, satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali menurut beberapa grup kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Jadi arsitektur atau enterprise itu adalah kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang sistematis. Ini tujuan akhir yang sama. Jadi ya tadi satu kesatuan sistem yang tadinya antara bagian A dengan B itu masing-masing, kalau butuh data A harus ke bagian A, butuh data B ke bagian B. Nah dengan adanya arsitektur enterprise ini, maka akan dikonsep atau dibuat menjadi satu kesatuan yang ketika bagian A mendapatkan, kalau tadi balik kita
marketing dapat order, maka bagian produksi dan akuntansi pun akan mendapatkan informasi. Lalu pimpinan pun bisa mengetahui, oh kalau hari ini sudah ada sekian order, sekian produksi, dan sekian transaksi di keuangan. Nah, itu ya tujuannya. Yang tadinya kan pasti masing-masing ya. Ketika butuh report ini ya harus ke bagian ini, butuh report ini bagian ini. Tujuan dari arsitektur enterprise. Ini catatan gitu ya. Arsitektur enterprise mencakup inti-inti dari bisnis evolusi. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise itu adalah menyediakan pandangan luas dari sebuah enterprise. Sebuah arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang dan untuk menyeimbangkan dan membantu pelaksanaan kebutuhan tersebut dari bentuk seragam menjadi operasi sehari-hari. Ini dengan adanya sebuah enterprise arsitektur atau sebuah sistem yang sudah terstruktur, sudah berkerangka gitu ya, sehingga memudahkan perusahaan untuk terus berkembang. Tujuannya seperti itu. Jadi pada saat membuat sebuah kerangka ya mungkin contoh sederhana seperti ini. Kita sebagai seorang arsitek mencari tahu gitu kan kondisi lingkungan dari stakeholder dan sebagainya, lalu dibuat sebuah model, diperlihatkan, dipresentasikan kepada stakeholder sesuai atau tidak. Kalau menurut tidak sesuai ya perlunya ada analisa untuk diperbaiki kembali ya, sehingga hasilnya tadi stakeholder yang akan menggunakan ini gitu kan. Karena kalau secara proses bisnis ya sudah sesuai, pasti kan alurnya, struktur organisasi sudah, kebutuhan aplikasi sudah, infrastruktur. Tapi kalau dirasa stakeholder mereka tidak sesuai, maka itu yang perlu dikondisikan kembali. Nah, proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi memandu manajer agar merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan rencana bisnis. Dampak dari proses adalah kesadaran kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis yang terlihat. Jadi ini sebuah proses sekaligus sebuah produk. Jadi arsitektur itu adalah sebuah proses di mana dari saat tadi setiap bagian, setiap departemen itu sudah terintegrasi. Nah, itu sebuah prosesnya gitu kan. Dan adalah produk dari sistem informasi atau sebuah sistem yang memang membuat stakeholder itu ini bisa sadar atau waspada tentang ini sudah benar belum nih prosesnya alirannya gitu ya. Nah, itu adalah sebuah proses arsitektur. Nah, ini contohnya untuk kerangka arsitektur proses, ada sebuah ide, dibuat sebuah desain, lalu dibuat sebuah tampilan, lalu di manajemen itu di adanya apa namanya maintenance sesuai apa enggak gitu. Kalau enggak ya terus aja berputar sampai dirasa sudah memenuhi, walaupun memang dalam prosesnya tidak akan ada sistem yang sempurna ya, pasti akan ada yang adanya kekurangan. Ini proses arsitektur itu terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perencanaan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antar stakeholder menjadi lebih penting. Ini kan dalam semua tahapan tetap komunikasi yang jelas dengan antar stakeholder menjadi penting, karena memang stakeholder atau orang ini yang akan menggunakan sistemnya nanti. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik atau dibuat berdasarkan keinginan kita sebagai pengguna, ya akhirnya tidak sesuai nanti. Hati-hati. Faktor pendorong dari arsitektur enterprise. Faktor
Di antara penyesuaian bisnis dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan aktivitas organisasi. Jadi maksudnya adalah yang tadinya secara konvensional atau secara manual kan diarahkan ke pendekatan menggunakan IT. Maka kan perlunya ada penyesuaian bisnis dengan IT. Ini kan yang cukup penting. Nah, kalau menurut ini Henderson dan Penkartama ya, membedakan antara aspek strategis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur. Jadi di sisi lainnya model ini menyediakan konsep utama ya. Ini dari sisi internalnya apa yang harus kita perhatikan, dari sisi eksternalnya pun apa yang harus kita perhatikan, dan mereka pun saling berintegrasi, saling berhubungan. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya oleh kita pada saat kita akan membuat sebuah arsitek. Ya, maka kita harus mengetahui kondisi di internal seperti apa, dari eksternal pun seperti apa. Nah ini ya faktor yang berikutnya, visi misi perusahaannya seperti apa, ya misi perusahaannya apa, visinya apa, terus strateginya mau seperti apa. Untuk mencapai strategi itu apa yang harus dilakukan. Nah, harus seperti itu, lalu aksinya seperti apa. Nah, setiap hari atau dalam prosesnya apa yang harus dilakukan. Ini kan menjadi sebuah pertimbangan ketika memang membuat sebuah kerangka arsitektur. Sehingga satu bagian yang lain pun menjadi berkesinambungan atau satu sama lain biasanya terintegrasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya. Ini tugasnya yang ketiga adalah arsitektur adalah instrumen strategi dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Ya. Yang sukses menjalankan operation model dan pemilihan yang jelas pada level organisasi dan organisasi proses bisnis di seluruh organisasi. Ya. Faktor eksternal diantaranya ada yang dinamakan dengan sebuah framework, gitu ya. Nah, framework ini itu dia itu sudah mempunyai alur atau proses yang memang bisa diikuti untuk menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan sehingga arsiteknya bisa sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, di sini ada nih metode dan framework. Metode itu kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membangun dan memelihara sebuah enterprise. Metode menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau jadi metode itu kan di sini menunjukkan berbagai tahapan gitu kan, dari siklus arsitektur. Jadi ketika kita membuat sebuah kerangka arsitektur itu ya, mungkin kita butuh yang dikatakan sebuah framework agar kita mengetahui tahapan-tahapannya seperti apa, langkah-langkahnya gitu ya, untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur agar tidak asal jadi gitu ya jadinya ya. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan. Di sini contohnya ada salah satu frameworknya adalah TOGAP yang dikembangkan oleh The Open Group, menjadikan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur dan IT dan enterprise arsitektur. Jadi di TOGAP ini sudah tersedia nih dengan detail dan jelas tahapannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Ini ada yang berikutnya adalah framework judgment, jadi salah satu framework juga untuk membuat enterprise arsitektur di mana dia punya sebuah kerangka seperti ini. Jadi kalau sebuah owner gitu kan, apa yang dibutuhkan untuk sebuah data, lalu bagaimana
fungsinya berjalan gitu kan, lalu jaringan seperti apa, orangnya, waktunya, motivasinya seperti apa. Nah ini tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan dari alur dari perusahaan kita itu seperti apa. Nah, ini salah satu contoh frameworknya, karena memang tidak hanya judgement saja untuk framework, ada framework yang lain. Ya, penjelasan dari framework judgementnya. Nah mungkin itu saja untuk materi dari pengantar arsitektur enterprise di pertemuan awal ini gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh nanti langsung ditanyakan saja. Nah mungkin ada dua buah pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Nanti silakan kalian jawab, dan untuk jawabannya bisa di e-learning. Yang pertama, kenapa sebuah perusahaan itu membutuhkan yang kenapa arsitektur enterprise itu diperlukan di sebuah perusahaan. Yang pertama. Yang kedua, framework apa saja yang bisa digunakan untuk membuat sebuah arsitektur enterprise. Nah, itu ya dua pertanyaan itu saja yang tolong kalian nanti coba jawab dan upload di e-learning. Ya. Untuk jawabannya silakan jawab sesuai dengan yang kalian ketahui saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.